Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laila Hafidatul Qorima, Prodi Ekonomi Syariah kelas D, absen 25 dengan NIM 20383032025 IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Studi Islam dengan dosen Bapak Fakih Ali Syariati. Saya dari kelompok 8 akan menerangkan tentang epistemologi keilmuan Islam Bayani. Pada kesempatan kali ini ada 3 subbahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi, yang kedua perkembangan epistemologi keilmuan Islam Bayani, dan yang ketiga Bayani sebagai sumber pengetahuan. Subbahasan yang pertama yaitu tentang pengertian epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti episteme, yaitu pengetahuan, dan logos itu adalah ilmu. Topik tentang epistemologi ini sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Contohnya tentang bagaimana dan apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungan dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan ini berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui akal manusia dan panca indera dengan berbagai metode. Kedua yaitu tentang perkembangan epistemologi keilmuan Islam Bayani. Secara umum, Bayani itu adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau bisa disebut dengan nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali dengan inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung yaitu memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Pendekatan Bayani ini dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal inilah, teks mempunyai peran penting dan memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah kebenaran dalam sebuah kitab. Secara terminologi, bayan ini mempunyai 2 arti. Yang pertama, sebagai aturan-aturan penafsiran wacana. Kedua, sebagai syarat-syarat memproduksi wacana. Imam Syafi'i sebagai peletak pertama dasar penafsiran aturan-aturan wacana bayani yang dilandasi dengan nalar tradisi Arab Islam. Menurut segi metodologi, Asy-Syafi'i ini membagi menjadi 5 bagian atau tingkatan, yaitu yang pertama, bayan yang tidak butuh penjelasan lanjut. Yang kedua, bayan yang beberapa bagiannya masih global sehingga butuh penjelasan as-sunnah. Yang ketiga, bayan yang keseluruhannya masih global sehingga butuh penjelasan as-sunnah. Yang keempat, bayan sunnah sebagai uraian atau sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, bayan ijtihad yang dilakukan dengan qiyas atau sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun as-sunnah. Dari lima tingkatan bayan tersebut, Asy-Syafi'i kemudian menyatakan bahwa yang pokok ada 3, yaitu Al-Quran, as-sunnah, dan al-qiyas. Kemudian ditambah lagi dengan al-ijma. Bayani ini telah berkembang jauh. Ia tidak lagi sebagai sekedar penjelas atas kata-kata sulit dalam Al-Quran, tetapi telah berubah menjadi sebuah metode bagaimana kita bisa memahami sebuah teks atau nas, membuat kesimpulan dan keputusan atasnya, kemudian memberikan uraian secara sistematis atas pemahaman tersebut kepada pendengar, bahkan telah ditarik sebagai alat untuk memenangkan sebuah perdebatan. Subbahasan yang ketiga yaitu tentang Bayani sebagai sumber pengetahuan.
Dalam ushul alfi, yang dimaksud nas sebagai sumber pengetahuan bayani itu adalah Al-Quran dan hadis. Ini berbeda dengan burhani dan irfani. Burhani mendasarkan diri pada rasio, dan sedangkan irfani mendasarkan diri pada intuisi. Karena itu, epistemologi bayani ini menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi. Persoalan tersebut sangat penting bagi bayani karena sebagai sumber pengetahuan, benar tidaknya transmisi teks menentukan benar salahnya ketentuan hukum. Jika transmisi teks ini bisa dipertanggungjawabkan, maka teks tersebut benar dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Sebaliknya, jika transmisi teks itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka berarti tidak bisa menjadi landasan hukum. Jadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa bayani ini adalah sebuah metodologi pemikiran yang didasarkan oleh teks atau nas dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya tentang epistemologi keilmuan Islam bayani. Mohon maaf jika ada kata atau penjelasan saya yang kurang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.